Bapak Ibu sekalian, pernah terjadi dialog antara seorang syekh di Damaskus, ibu kota Syria, dengan seorang pastor Katolik di sebuah ruangan luas. Di situ dihadiri oleh banyak mahasiswa Muslim sama mahasiswa Nasrani. Dialog agama nih, seperti biasa yang Ahmad Didat lakukan sama Dr. Zakir Naik lakukan dengan beberapa pastor-pastor. Yang jelas terjadi dialog nih. Naiklah si pastor ini ke atas podium membuka pembicaraan mengatakan, kalian umat Islam ini melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala. Nggak boleh sembah patung, nggak boleh sembah pohon, nggak boleh pakai jimat. Tapi kalian sendiri semuanya menyembah berhala. Buktinya kalian sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah itu juga berhala, batu. Bedanya yang disembah oleh orang misalnya patung hewan, ini kalian rumah. Secara akal benar juga gitu kan. Jadi itu kalian sembah berhala juga sama. Yang kedua, ini jadi saksi bahasan kita. Kalian mengharamkan babi dengan alasan salah satunya babi makan kotoran. Sementara saya bisa buat peternakan, kata si pasturnya, peternakan di Eropa, peternakan babi terbesar di Eropa, saya akan minumkan susu, saya makankan daging sama sayuran, nggak ada penyebab haramnya. Sementara kalian umat Islam makan ayam itu makan kotoran. Ini dua syubhat, dua alasan dia ingin menyerang Islam. Tapi subhanallah, Allah selalu menyiapkan orang yang bisa membela agamanya ya. Berdiri si syekh ini mengatakan, pastor, sudah selesai sudah, baik, Anda tetap di podium, saya jawab sementara saya di sini. Karena dia mau berikan petunjuk kepada anak-anak muslim di sini. Ini pertanyaan ringan, bukan berat. Maka dijawablah sama dia. Dia bilang, kalau yang pertama Anda mengatakan kami menyembah berhala Ka'bah, Anda keliru. Kami tidak menyembah Ka'bah. Yang kami lakukan adalah menjalankan perintah Tuhan kami, sujud menghadap Ka'bah. Kasusnya perintah, bukan tempatnya. Kalau perintah Allah sujud ke lautan, kami sujud ke lautan. Ke pohon, kami ke pohon. Perintahnya ke Ka'bah. Ka'bah itu sebuah rumah. Dan Anda perlu tahu, Ka'bah itu kalau mau rubuh direnovasi oleh umat Islam. Ka'bah itu berapa kali renovasi? Simbolik saja, gitu kan? Nggak lebih daripada itu. Allah suruh kita hormati, iya. Allah suruh hadapkan kiblat, iya. Allah suruh kita tawaf, iya. Allah sujud menghadap sana, iya. Tapi nggak lebih daripada itu. Makanya sahabat Nabi Umar bin Khattab pernah berkata, Umar ini orangnya tinggi besar ya. Kalau dia duduk di atas kuda, kakinya sampai di tanah. Jadi 2 meter lebih tingginya Umar itu. Kalau berdiri mungkin seperti pintu ini gitu. Yang jelas, Umar radhiyallahu anhu ini itu pernah di musim haji di zaman khilafahnya beliau lagi tawaf lewat di depan Hajar Aswad. Apa kata Umar? Hai Hajar Aswad. Dia sengaja mau dengarin orang-orang di situ. Demi Allah, kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW mencium kamu, saya tidak akan menciummu, karena saya tahu kau hanya batu biasa. Maksudnya apa? Hajar Aswad Bapak Ibu hanya dicium titik, nggak lebih dari itu. Banyak orang kita, saya nggak tahu kalau di sini ya, tapi orang Indonesia ini kalau masuk Hajar Aswad kopiahnya sekalian digosok-gosok. Kenapa Pak? Wangi. Ya pastilah wangi. Sekarang bayangin jutaan orang cium, lalu nggak dikasih minyak wangi, bau apa kira-kira Hajar Aswad ini? Harus pakai akal sehat. Sunnahnya mencium, nggak lebih dari itu kok. Itu kata Umar gitu kan. Ada juga banyak orang-orang, saya tidak tahu juga kalau di sini ya, tapi banyak orang-orang kita masuk ke Mekah, Ka'bah, bawa gunting kiswahnya Ka'bah. Bukan untuk tahallul, untuk gunting kiswah. Gunting, kemarin ada orang Indonesia itu ditangkap tuh gara-gara gunting. Orang kan gunting biasa kecil ya, ini besar tuh. Bawa pulang jadikan jimat, soalnya digunting-gunting bawa jimat tuh. Ini apa? Kiswah itu dibuat oleh kerajaan Saudi, ada tempat pembuatannya di Mekah ada. Untuk memperindah Ka'bah. Nggak lebih dari itu kok gitu kan. Jangan salah ini gitu. Tapi orang banyak salah pahamin. Tinggal cerita kita kembali ke tadi. Kata syekhnya, kami tidak menyembah Ka'bah, tapi kami sujud menghadap Ka'bah dan kami hormatin karena perintah Tuhan kami Allah. Nggak ada alasan lain. Yang kedua, masalah babi sama ayam. Ini kita lihat bagaimana hikmahnya ya, luar biasa jawabannya. Tuhan ternyata syekhnya ini mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan disatukan dengan masalah hukum syar'i. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian,
hewan yang dimakan dagingnya itu bisa, selain, ini penelitian terakhir ya, selain bisa menjadi nutrisi buat manusia dagingnya, juga bisa mentransfer sifat. Jadi hikmah kenapa dalam Islam tidak boleh makan hewan buas, itu karena bahaya ternyata. Dagingnya bisa jadi nutrisi, bisa bergabung, tapi permasalahannya bisa menjadi buas juga orang itu. Nah ini penelitian terakhir. Teman-teman sekalian, kata syekhnya, sekarang masalah babi sama ayam ya. Kata syekhnya, coba panitia naikkan babi 3 ekor di podium dan juga ayam, tapi babi dulu 3 ekor ya, 2 jantan 1 betina. Naikin babi dulu. Nah, babi ini, Bapak Ibu sekalian, punya sifat buruk nih. Apa sifat buruknya babi itu? Jadi babi ini kalau di alam manusia ya, kalau ada suami istri datang nih, kalau manusia, nah babi ini dia datang sama betinanya. Kalau ada jantan lain, dia saling merangsang dengan jantan itu. Jadi homo, dia langsang dulu jantan sama jantan. Siapa yang terangsang duluan, itu menggauli betina itu. Jadi misal dia rangsang jantan yang baru nih, nanti kalau terangsang lebih dulu, jantan ini menggauli betinanya dia tumbuh. Terus yang jantan kembali merangsang dia untuk menggauli betina yang sama. Ini sifat buruknya babi, berbahaya sekali. Jadi ternyata selain punya cacing pita yang mematikan, memang dia punya sifat itu. Orang kalau sering makan babi, kecemburuannya hilang. Nggak ada sama sekali cemburunya. Kata syekhnya, sudah lihat bagaimana perilakunya babi terhadap betinanya, dibiarin jantan lain menggauli betinanya depan matanya. Nggak lihat, turunin, naikin ayam. Kan tadi pastor kasih contoh babi sama ayam. Kata syekhnya, naikin ayam. Ternyata ayam ini jantan sama jantan, kalau ada 2 bersaing nih, yang menang akan dapat betina itu, dan betina ini akan dijaga sampai dia mati. Mana pernah ada yang bisa mendekati betinanya jantan tuh kalau di ayam, dikejar sama dia. Biarpun dia kalah, tetap dia bertahan di situ. Dia nggak akan tinggalin gitu kan. Kata syekhnya, inilah perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Kan ada contohnya tuh. Karena kami dalam Islam punya mahram. Istri saya, ibu saya, tante saya, saudari saya, anak saya perempuan tidak boleh sembarangan orang sentuh. Mau ada adabnya, datang akad nikah baru halal, kalau enggak boleh, gitu kan. Seperti itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Islam datang memang dengan kemuliaan. Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali baik.